pernah sadar nggak? Hampir semua negara kaya di dunia posisinya ada di atas peta. Sementara negara di bawah sering dicap miskin dan tertinggal. Pertanyaannya, apa mereka miskin karena letaknya di bawah? Atau karena peta dunia ini sejak awal nggak netral? Di video ini, kita bakal bongkar kenapa peta dunia diam-diam bikin negara selatan selalu terlihat kalah sejak awal. Kalau kamu lihat peta dunia, sebenarnya ada satu garis yang diam-diam mengatur cara kita memandang dunia. Bukan garis khatulistiwa, bukan juga garis bujur nol di Greenwich. Tapi sebuah garis imajiner yang bikin negara di atas peta terlihat lebih penting, lebih maju, dan negara di bawahnya terlihat selalu tertinggal. Garis ini nggak pernah diajarkan secara eksplisit di sekolah. Nggak tertulis namanya di buku geografi. Tapi efeknya terasa sampai hari ini. Coba bayangkan ini. Kalau kamu buka peta dunia di HP atau di buku pelajaran, mana yang ada di bagian atas? Eropa, Amerika Utara, Rusia, dan di bawah Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanpa kita sadari, sejak kecil kita dibiasakan melihat dunia dengan posisi atas dan bawah. Padahal, di luar angkasa, gak ada konsep atas atau bawah. Bumi itu bulat. Gak ada bagian yang lebih tinggi atau lebih rendah secara kosmik. Tapi peta dunia membuat seolah-olah atas itu identik dengan kuat dan bawah identik dengan lemah. Disinilah garis ajaib itu bekerja. Garis ini bukan garis fisik, bukan batas negara, tapi garis persepsi. Sebuah pembagian tak kasat mata antara dunia utara dan dunia selatan. Istilahnya, Global North dan Global South. Masalahnya, ini bukan cuma soal arah mata angin. Global North sering diasosiasikan dengan negara maju, ekonomi kuat, teknologi canggih, dan kekuasaan global. Sementara Global South dicap sebagai negara berkembang, penerima bantuan, tenaga kerja murah, dan pasar. Dan semua itu dipetakan secara visual lewat satu garis tak terlihat di peta dunia. Padahal, kalau kita putar peta 180 derajat, semua narasi itu bisa runtuh seketika. Australia bisa di atas, Eropa di bawah, Indonesia di tengah. Tapi kenapa hampir semua peta dunia selalu menaruh utara di atas? Jawabannya bukan soal kebiasaan semata. Ada sejarah panjang, ada kekuasaan, dan ada kepentingan. Dan garis ajaib inilah yang jadi fondasi awal kenapa dunia terasa terbagi dua sejak kita pertama kali belajar geografi. Di segmen berikutnya, kita bakal bahas kenapa dunia akhirnya benar-benar terbelah. Bukan cuma di peta, tapi juga di ekonomi, politik, dan cara kita memandang diri sendiri. Kalau kamu pikir ini cuma soal gambar, tunggu dulu. Karena setelah ini, kamu bakal sadar. Peta bukan cuma menunjukkan dunia, tapi juga membentuk cara dunia memperlakukan kita. Tadi kita sudah lihat, dunia bisa terasa terbelah hanya karena satu cara kita menggambar peta. Tapi sebenarnya, peta cuma alat. Yang bikin dunia benar terbelah adalah sejarah di baliknya. Semua ini mulai ratusan tahun lalu, saat negara-negara Eropa mulai menjelajah dan menaklukkan dunia. Mereka datang bukan cuma membawa kapal dan senjata, tapi juga cara pandang. Eropa menempatkan dirinya sebagai pusat peradaban. Yang lain dianggap pinggiran. Saat kekuatan kolonial membagi wilayah dunia, mereka juga membagi peran. Negara-negara di utara jadi pusat industri, keuangan, dan pengambil keputusan. Sementara wilayah di selatan diposisikan sebagai sumber bahan mentah, rempah, tambang, hasil bumi, dan tenaga kerja murah. Pola ini berlangsung lama, sangat lama. Bahkan setelah penjajahan resmi berakhir, strukturnya tetap hidup. Negara bekas penjajah sudah lebih dulu membangun pendidikan, teknologi, dan sistem ekonomi global. Sementara negara bekas jajahan harus memulai dari nol, atau malah dari minus. Dan disinilah peta ikut memperkuat cerita. Karena saat kita melihat dunia, kita melihat negara bekas penjajah berada di atas. Secara visual, mereka tampak lebih tinggi, lebih dominan, lebih memimpin. Sedangkan negara bekas jajahan berkumpul di bawah. Tanpa sadar, ini menanamkan narasi sederhana. Yang di atas memimpin, yang di bawah mengikuti. Inilah kenapa istilah dunia pertama dan dunia ketiga pernah begitu populer. Bukan cuma klasifikasi ekonomi, tapi label mental. Label yang mempengaruhi cara dunia memperlakukan sebuah negara. Dan cara negara itu memandang dirinya sendiri. Akibatnya terasa sampai sekarang,
negara di Global North punya suara lebih kuat di organisasi dunia. Punya pengaruh lebih besar di ekonomi global. Punya standar yang diikuti banyak negara lain. Sementara Global South sering jadi penyesuai, pengejar, dan penerima dampak. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena malas, tapi karena sejarah sudah mengatur titik start yang berbeda. Dan peta dunia dengan posisi atas bawahnya membuat ketimpangan itu terlihat normal. Padahal kalau kita jujur, yang memisahkan dunia bukan garis lintang, bukan koordinat. Yang memisahkan dunia adalah warisan kekuasaan. Dan selama kita masih melihat dunia dari satu sudut pandang yang sama, garis itu akan terus ada. Di segmen berikutnya, kita bakal lihat kotak tanya yang bikin kamu kaget. Bagaimana satu garis di peta bisa mempengaruhi ekonomi, cara media memberitakan negara, dan bahkan rasa percaya diri sebuah bangsa. Dan di situ, kamu bakal sadar, dunia tidak pernah benar-benar netral sejak pertama kali digambar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gampang dilihat dampaknya. Karena semua yang kita bahas tadi bukan cuma teori. Coba kita mulai dari satu contoh sederhana. Lihat peta dunia Mercator. Di peta ini, Greenland terlihat hampir sebesar Afrika. Padahal kenyataannya, Afrika 14 kali lebih besar dari Greenland. Tapi karena posisinya dekat kutub, Greenland terlihat raksasa. Sementara Afrika, yang sebagian besar ada di selatan, terlihat lebih kecil dari aslinya. Sekarang pikirkan efeknya. Satu benua dengan lebih dari 1 miliar penduduk terlihat seolah-olah lebih kecil di dunia. Contoh berikutnya, Eropa dan Amerika Utara. Di peta, dua wilayah ini selalu terlihat dominan. Posisinya di atas, ukurannya terlihat besar dan sering ditempatkan di tengah. Sementara Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika, Sahara terlihat di pinggir. Padahal secara populasi dan luas, wilayah selatan justru memegang peran besar. Contoh lain yang jarang disadari, cara media internasional menggunakan peta. Kalau ada konflik atau krisis, negara-negara di selatan sering ditampilkan dengan visual suram, peta kecil, dan sudut pandang jauh. Sebaliknya, berita tentang negara maju ditampilkan lebih dekat, lebih detail, lebih penting. Visual ini bekerja pelan di alam bawah sadar kita. Sekarang bayangkan satu eksperimen sederhana. Ambil peta dunia, lalu balik posisinya. Australia ada di atas, Indonesia di tengah, Eropa di bawah. Tiba-tiba, semua narasi terasa aneh. Bukan karena salah, tapi karena kita tidak terbiasa. Dan disitulah masalahnya. Bukan karena peta yang benar atau salah, tapi karena kita terlalu lama melihat dunia dari satu arah saja. Contoh terakhir, coba perhatikan buku pelajaran. Sebagian besar peta dunia menggunakan format yang sama. Utara di atas, selatan di bawah. Jarang sekali ada alternatif. Jarang ada penjelasan bahwa ini hanya salah satu perspektif. Akibatnya, cara pandang ini diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tanpa sadar, kita tumbuh dengan asumsi bahwa posisi di peta berkaitan dengan nilai dan kemajuan. Padahal, itu cuma gambar. Di segmen terakhir nanti, kita bakal bahas apa dampaknya hari ini. Bagaimana satu cara menggambar peta bisa mempengaruhi ekonomi, rasa percaya diri bangsa, dan cara kita melihat masa depan. Dan di situ, kita bakal sampai pada satu pertanyaan penting. Kalau cara melihat dunia bisa diubah, apa yang bisa ikut berubah setelahnya? Mungkin kamu bertanya, emangnya cara menggambar peta masih berpengaruh sekarang? Jawabannya, masih dan besar. Karena peta bukan cuma soal arah, tapi soal siapa yang dianggap pusat dunia. Sampai hari ini, negara-negara di Global North masih sering dijadikan standar. Standar ekonomi, standar pendidikan, standar kemajuan. Sementara negara di Global South sering dilihat sebagai pengejar. Ini terasa di banyak hal. Di media internasional, berita dari negara selatan sering dikaitkan dengan krisis, konflik, atau bencana. Sementara keberhasilan jarang jadi sorotan utama. Di dunia ekonomi, negara selatan masih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah, bukan pengendali nilai tambah. Dan yang paling halus tapi dalam, ada di cara kita memandang diri sendiri. Banyak negara berkembang tumbuh dengan rasa kurang. Kurang maju, kurang pantas, kurang didengar. Padahal potensi, sumber daya, dan manusia ada di sini. Cara kita melihat peta sejak kecil ikut membentuk mental itu. Bukan berarti peta adalah satu-satunya penyebab. Tapi dia ikut memperkuat narasi yang sudah timpang sejak awal. Karena itu, mengubah cara kita melihat peta bukan sekadar soal gambar. Ini soal membuka perspektif baru. Bahwa dunia tidak harus selalu dilihat dari satu arah.
Dan bahwa posisi di peta tidak menentukan nilai sebuah bangsa. Di segmen terakhir nanti, kita bakal tarik semua benang ini. Dan lihat apa yang bisa kita lakukan sebagai penonton, pelajar, dan warga dunia hari ini. Kalau sampai di titik ini, mungkin kamu mulai sadar satu hal. Bahwa peta dunia tidak sekadar menunjukkan di mana kita berada, tapi juga membentuk bagaimana kita memandang dunia. Dan bagaimana dunia memandang kita. Negara di selatan bukan tertinggal karena posisinya di peta. Bukan karena letaknya di bawah. Tapi karena sejarah panjang dan cara pandang yang diwariskan selama ratusan tahun. Dan kabar baiknya, cara pandang itu bisa diubah. Kita bisa mulai dengan hal sederhana. Bertanya. Meragukan apa yang selama ini kita anggap normal. Karena ketika cara kita melihat dunia berubah, cara kita menilai diri sendiri juga ikut berubah. Kalau menurut kamu peta dunia seharusnya diajarkan dengan perspektif yang lebih adil, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau video ini bikin kamu mikir, jangan lupa tekan like supaya lebih banyak orang ikut membuka sudut pandang yang sama. Dan kalau kamu tertarik melihat dunia lewat pita-pita yang jarang dibahas di sekolah, Akpita. Di sini, kita bukan cuma melihat dunia, tapi belajar memahaminya. Dari sudut yang berbeda. Sampai ketemu di video berikutnya.